kegelisahan sales apa? Setiap sales pasti bilang harga mahal nggak bisa jual, harga murah nggak bisa jual, ya betul loh. Yang mau jual apapun nggak bisa, produk yang kemahalan nggak bisa jual, kemurahan nggak bisa jual. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Pada sesi kali ini kita mau bahas nih mengenai Big Hairy Audacious Goal. Itu maksudnya apa ya? Sebelum kita lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif nih. Kita sapa dulu coachnya. Halo Coach Arif. Halo. Coach, fresh banget ini hari ini. Mandi masih fresh lah, kalau mandi fresh. Oh berarti baru mandi Coach? Iya, kalau nggak rekaman gue nggak mandi. Oh, berarti fresh banget gini ya. Pertanyaan jebakan. Jadi baru tahu nih teman-teman ya coachnya baru mandi ini. Kalau saya pagi biasanya kegiatan keagamaan, belajar dulu tentang agama, terus kemudian setelah itu baru mandi, baru olahraga, mandi, baru aktivitas. Oke, Coach hari ini saya mau nanya nih Coach mengenai Big Hairy Audacious Goal. Itu kan kalau yang saya baca ya Coach ya itu impian yang besar atau gila-gilaan. Emang impian yang gila-gilaan itu bisa kita capai atau kita raih atau hanya cuma di angan-angan sih Coach? Kalau dalam teknik NLP itu gimana pembahasannya? Jadi itu Big Hairy Audacious Goal itu adalah ciptaan dari Jim Collins. Jim Collins ya, Jim Collins kalau nggak salah Jim Collins. Bukan Jim Collins. James Collins. James Collins dalam bukunya yaitu adalah Build to Last. Jadi adalah bagaimana caranya menciptakan habit sukses sebuah company. Jadi habit sukses sebuah company. Big Hairy Audacious Goal itu kalau mama saya memperumpamakan itu seperti katanya kayak model binatang yeti yang gede, berburu, raksasa gitu Coach. Raksasa, giant. Kayak kalau mama dibilang waktu zaman-zaman saya kecil itu kan ada komik-komik namanya Tintin, itu pasti ada Yeti, YETI gitu. Nah itu binatang yang gede banget gitu. Jadi goal itu sampai gede banget, sampai begitu membuat kita excited sekaligus deg-degan gitu loh. Nah itu disebut namanya Big Hairy Audacious Goal. Nah banyak orang ketika membuat sebuah perusahaan atau bukan pribadi sendiri pun kadang-kadang impian kita nggak benar-benar besar. Cuman menjalankan perusahaan cuman sekedarnya saja. Jadi James Collins selalu mengajarkan, yuk kita buat bagaimana goal kita, impian kita besar banget. Nah, dengan kita pelajari bagaimana caranya supaya bisa punya impian besar itu. Itu yang diungkapkan oleh si James Collins. Nah, jadi kalau ditanya, bagaimana caranya supaya saya atau kita bisa punya sebuah impian yang besar? Sebenarnya sederhana adalah, apa sih kalau buat saya pribadi, gini, apa sih kegelisahan? Kegelisahan yang saat ini dirasakan. Kegelisahan yang kita rasakan. Jadi kegelisahan yang kita rasakan itulah yang bisa menjadi Big Hairy Audacious Goal-nya. Saya ambil contoh. Tadi saya sempat nonton satu film. Filmnya belum selesai saya nonton. Judulnya The Playlist. The Playlist. The Playlist menceritakan tentang seseorang dari Swedia. Namanya saya lupa siapa gitu ya. Dia itu adalah pencipta Spotify. Spotify lagu-lagu yang saat ini kita dengarkan gitu Coach. Tahu. Nah, jadi pencipta Spotify itu cerita. Jadi orang ini, aduh namanya siapa saya lupa. Nanti kalau ada nanti komen ya di komen ya. Jadi si pencipta Spotify ini awalnya dia hanya lulusan SMA dan dia bekerja sebagai programmer. Waktu zaman SMA udah jago banget untuk coding. Sampai dia bisa tembus beberapa server yang lain. Nah akhirnya dia bekerja di satu perusahaan, kemudian dia bekerja di satu perusahaan, dia pernah mencoba juga melamar di Google dan tidak diterima. Padahal dia pernah menembus server-server itu. Di Google tidak diterima karena alasannya dia tidak punya gelar sarjana. Sedih banget kadang-kadang kan? Iya, Coach. Nah makanya kenapa kalau di corporate consulting kami mencari karyawan belum tentu orang yang sarjana. Karena menurut saya sarjana itu cuma title yang kadang-kadang nggak dibutuhkan. Menurut saya yang paling penting justru orang itu punya kemampuan apa enggak. Nah ceritanya dia ditolak oleh Google. Karena ditolak oleh Google, dia punya impian. Dia punya impian adalah dia nge-hack Google.
dan berhasil. Oke. Setelah dia berhasil menghack Google marah-marah dong. Tentu, Coach. Nah kemudian setelah itu dia resign, dia mencari apa kegelisahan dia. Nah kegelisahan pertama dia adalah tentang mamanya suka ngumpulin kupon-kupon. Nah ini nggak berlaku di Indonesia. Ini berlaku di negara-negara kayak Eropa maupun negara-negara kayak di Amerika. Kalau di Indonesia mungkin kita nggak paham. Kuponnya Kupon untuk apa? Nah, Iya. Jadi misalnya kita ambil contoh, kalau orang mau belanja itu sering ada kupon. Nah kupon-kupon itu ditempelin, jadi kayak brosur ditempelin. Jadi kalau kita mau belanja apa, kita pakai kupon itu untuk belanja, untuk dapat diskon. Di Indonesia tuh tidak common, jadi model kita kan nggak common ya. Kalau kita mau belanja karena kebetulan kita datang ke misalkan ke satu supermarket, ya memang lagi diskon, ya diskon. Iya, betul, Coach. Kalau mereka enggak, mereka tuh pakai di koran dan sebagainya. Kadang-kadang mereka potong dan itu yang dibuat untuk mereka voucher untuk mengklaim untuk potongan dan sebagainya, dan mereka ngumpulin di Amerika maupun di Eropa melakukan itu. Nah karena dia punya kegelisahan itu, dia ciptakanlah satu aplikasi khusus untuk membuat kupon. Dan akhirnya berhasil. Namanya apa saya lupa, digital apa gitu namanya. Kemudian dia dulu seneng banget dengerin lagu gratis lewat mana? Dari Pirate Bay. Nah mungkin kamu nggak tahu nih Pirate Bay. Pirate Bay adalah konsepnya adalah peer to peer. Peer to peer saya kasih contoh gini. Saya sama kamu, ada Adi, ada Ican, ada Titis nih. Saya mau dengerin lagu nih. Saya nggak punya lagunya, kamu punya lagunya. Di komputermu, komputermu connect di internet. Saya cari di Google, saya cari di Pirate Bay. Misal saya mau cari lagu, misal lagu siapa? Lagu Dewa misalnya. Saya cari lagu Dewa, muncul. Ada di komputermu. Saya download dari komputermu, saya ambil filemu dari komputermu, masuk ke komputer saya. Nah pertanyaannya, lagu Dewa, saya mungkin mau cari lagu Gigi, nggak ada di komputermu, ada di komputer Gigi, Titis. Saya masuk ke komputer Titis, ambil kemudian file saya download. Itu berarti ilegal dong? Ilegal dong? Berarti lagunya, maka apa yang terjadi? Pembajakan dong? Lagunya copyright kagak dibayar, kita ngambil komputer. Dan bukan hanya itu, bukan hanya lagu, tapi termasuk film. Film juga. E-book semua juga dilakukan sama Pirate Bay. Dan itu memang sempat terkenal banget di tahun berapa, saya lupa persisnya. Sampai akhirnya ada keributan, salah satunya Metallica, grup band Metallica, yang marah dan menuntut. Yang model itu saya lupa apakah ke Pirate Bay atau ke siapa saya lupa. Akhirnya sampai di Bredel. Nah ceritanya si orang ini punya kegelisahan. Si yang menciptakan Spotify kegelisahannya apa? Dia kegelisahannya gini. Kenapa ya? Kok gue mau download lagu nggak bisa karena sudah mulai di ban. Lagi pula pembajakan. Dia mikir ada duit dong. Iya pasti di dalamnya gitu ya. Jadi kan ada duit dong. Gimana kalau file itu gue beli semua, videonya gue lagunya gue bayar hak ciptanya, tapi gue dapet duit dari mana? Dari iklan. Dia lakukanlah proses itu dan jadilah Spotify. Berarti secara nggak langsung dia beli harga lagu-lagu itu dulu dong? Beli dulu. Dia beli, bisa lagu siapa, dibeli sama mereka, dimasukin ke dalam sana. Itulah kalau ditanya. Makanya kalau ditanya apakah kita Antoni Sarif pun ada di Spotify. Jadi kita ada di Spotify, dia ada audio book, ada tentang bestselling, semua NLP ada di sana. Nah, jadi konsepnya sederhana. Konsepnya karena kegelisahan lah dia, kegelisahan si penciptanya itu, maka diciptakanlah itu.
Oke, berarti emang kalau kita memiliki kegelisahan terus kita gapai gitu coach, ini dengan teori Big Hairy Audacious Goal itu akan tercapai kah coach? Ya tergantung, kalau dia nggak pernah wujudin nggak pernah tercapai. Oh iya, dia mesti benar. wujudin dulu. Saya ambil contoh sederhana. Corporate consulting itu kami diciptakan, dikembangkan karena saya punya kegelisahan. Kegelisahannya adalah pelatihan sales itu yang tidak tepat guna atau pelatihan sales yang tidak bisa meningkatkan performa. Nah itu kegelisahan saya. Gimana caranya pelatihan yang saya ciptakan ini kita kembangkan bisa meningkatkan performa orang-orang? Itulah kegelisahan saya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Makanya kegelisahan saya juga ketika merekrut seorang sales, saya pertemukan rata-rata kemampuan mereka rata-rata jelek banget kan, nggak semuanya bagus. Makanya kenapa lah saya kembangkan yang namanya Sales University. Itu mulai dari hasil kegelisahan saya. Bedanya kan kalau stand up comedy kan kegelisahan jadi lawakan. Iya betul. Terus stand up comedy kan. Nah, cuman bedanya kegelisahan kayak contoh nih, misalnya saya ambil contoh kegelisahan seorang sales, kegelisahan seorang sales, kegelisahan saya nih, kalau mau istilah stand up gitu ya, kegelisahan sales apa? Setiap sales pasti bilang harga mahal nggak bisa jual, harga murah nggak bisa jual, ya betul dong? Betul. Ya mau jual apapun nggak bisa, produk yang kemahalan nggak bisa jual, kemurahan nggak bisa jual, apalagi mau alasan lo sebentar lagi mau bilang mengatakan, oh gue nggak bisa jualan karena ayam gue lagi dirawat di rumah sakit. Nah itu kan kegelisahan, itu kan joke yang bisa diciptakan. Begitu juga kegelisahan saya di dunia berkaitan dengan selling. Nah di dunia penjualan selling itu kegelisahan saya, itu yang saya tekankan kegelisahan itu. Makanya kenapa corporate suka banget ngundang corporate consulting, karena saya punya kegelisahan itu, dan kegelisahan itu yang bisa dijawab oleh corporate. Itu gambarannya. Wah, berarti emang bermuncul dari kegelisahan-kegelisahan. Dari kegelisahan. Jadi Big Hairy Audacious Goal adalah kegelisahan lu apa, lu punya kegelisahan apa. Nah kegelisahan lu itulah yang lu kembangkan. Bagaimana caranya untuk mencapai step-stepnya. Kita bisa pakai teknik NLP, bagaimana cara mencapainya, setiap langkahnya itu di-sharingkan, diajarkan di Licensed Business Practitioner of NLP. Oke, nah Coach kalau teman-teman pengen ikut pelatihan Licensed Business Practitioner of NLP gimana nih Coach? Bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com dan bukan hanya itu ya, bisa langsung ngubungin AI, ya, ngubungin AI, nanti ada kontaknya AI di sini ya, deskripsi ada kontaknya, nanti bisa kontak AI ya. Nah, jadi kalau nggak salah ini juga kita bukan hanya sekedar memberikan bisa kontak dan sebagainya. Kalau nggak salah kita mau ngasih gratis ya. Oh iya Coach, bener banget, kita mau ngasih gratis ebook nih Coach yang berkaitan mengenai 3 tips sembuhkan luka batin. Wah keren banget ya. Iya. Wah jadi ini bisa luka batin seseorang mau jadi pengusaha. Iya betul dan juga banget. Luka batin yang orang-orang yang biasa pengen jadi sembuh. Betul Wah, Coach. cara dapetnya gimana? Nah teman-teman jangan khawatir ya, cara dapetinnya gampang banget. Silakan teman-teman cari di deskripsi kita ada link, teman-teman bisa klik dan isi datanya langsung dapet e-booknya. Dan juga bisa di komen ya. Oke, iya bisa. Ada linknya ya. Nanti iya tinggal betul. Klik, nanti tinggal masukin data, nama, email, dan nomor telepon, langsung dapat e-booknya gratis ya. Oke. Itu ada 3 tips dan sembuh ya. Sembuh. Sampai sembuh ya. Iya betul dong Coach, keren banget. Ya. Iya bisa dipraktikkan sendiri jadinya teman-teman. Itu aja mungkin? Iya itu aja Coach, cukup. Oke, so akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan Saya Aisyah. mengucapkan terima kasih, sukses banget, sampai jumpa. Bye. Bye.